Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustika Rahmat Siregar dari kelas D angkatan 2019. Di sini saya dari kelompok 9 untuk tugas Februari dan Maret. Pada tugas Februari itu tentang putusan, dan putusan yang kami dapat itu totalnya ada 32, itu untuk tahun 2011. Di sini saya akan membacakan salah satu putusan yang saya dapat pada bulan Mei sampai Juni. Nomor putusan 22/G/2010 PT UN Samarinda. Penggugat _tergugat. Penggugatnya Denny Ramon Siregar dari PT Jaladana Bahari. Tergugatnya Bupati Kutai Barat. Pertama ada Bapak Janes Huta Julu SH. Yang kedua, A. Johnson Daud SH MHum. Yang ketiga, Ikhlas Hasan SH MH. Yang keempat, Burhan Ranreng SH. Yang kelima, M. Muhajir SH. Objek atau materi gugatan KTUN, penerbitan objek sengketa. Dasar hukum gugatannya ada pada Pasal 30 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001. Putusan hakim yang dikeluarkan itu pertama menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp281.000, lalu tidak berkekuatan hukum tetap. Keterangan kategori bidangnya itu perizinan, hukum administrasi negara dengan hukum perdata. Itu adalah salah satunya. Sekarang untuk tugas bulan Maret. Untuk tugas bulan Maret ini tentang mencari sebuah kasus berita tentang penyelewengan dari KTUN. Saya mendapatkan satu kasus, akan saya bacakan. Subjek hukum Yusril Ihza Mahendra. Objek hukum dugaan tindak pidana korupsi. Unsur kerugian 1. Dari aspek moral, tidak dapat mengunjungi kaum kerabat karena pertalian darah yang sebagian adalah warga negara Malaysia dan Singapura, termasuk kerabat semenda karena perkawinan yang semuanya kewarganegaraan Jepang dan Filipina. Yang kedua, dari aspek material, penggugat tidak dapat menjalankan aktivitas sebagai advokat, menghadiri rapat dengan klien di luar negeri, termasuk menghadiri negosiasi dengan perusahaan asing di luar negeri dan dalam rangka investasi. Yang ketiga, dari aspek akademis, penggugat tidak dapat melaksanakan tugas mengajar di Malaysia dan menghadiri berbagai kegiatan akademik di luar negeri. Yang keempat, dari aspek politis, penggugat tidak dapat memenuhi permintaan pemerintah negara lain yang meminta penggugat memecahkan beberapa persoalan yang mereka hadapi. Dasar hukumnya Pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 4 Jo ayat Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Keterangan kategori bidangnya hukum administrasi negara dengan hukum pidana. Dengan putusan tersebut, Yusril Ihza Mahendra divonis dengan membayar ganti rugi yang hingga saat ini sebesar Rp1.264.197 setelah dikompensasikan dengan perbaikan yang dilakukan tergugat terhadap rumah tersebut, dibayar dengan lunas sekaligus terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan membayar biaya perkara sebesar Rp316.000.
Itu adalah tugas yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.